Kok diem? Tonton video ini saja. Bagaimana air bisa ada di bumi? Tahukah Anda bahwa bumi yang kita tinggali, dengan semua samudra, danau, dan sungainya, tidak selalu penuh dengan air? Sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu, bumi adalah planet panas dan kering, terbentuk dari batuan hasil tumbukan benda-benda di tata surya. Namun, hal yang menarik adalah planet ini kini memiliki lebih dari 70% permukaannya diliputi air. Jadi, dari mana air di bumi berasal? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana air bisa muncul di permukaan planet kita, melihat teori ilmiah dan bukti sejarah untuk memahami misteri ini. Kita mulai dengan membayangkan bumi di masa awal pembentukannya. Pada masa itu, bumi adalah kumpulan batuan panas hasil tabrakan benda-benda luar angkasa. Permukaan planet ini tidak ramah bagi kehidupan seperti sekarang. Tidak ada lautan, tidak ada atmosfer yang stabil, dan suhunya sangat ekstrim. Bumi hanyalah planet yang kering dan berbatu, jauh dari gambaran planet biru yang kita kenal sekarang. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, hampir dipastikan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan muncul. Elemen ini memainkan peran penting dalam evolusi bumi dan kehidupan di dalamnya. Fakta bahwa bumi adalah planet yang kaya akan air menjadi pembedanya dengan planet-planet lain di tata surya. Berkat air, bumi menjadi tempat yang layak huni, dan memahami asal-usul air adalah kunci untuk memahami evolusi planet kita. Untuk menjelaskan dari mana asal air di bumi, para ilmuwan telah mengembangkan beberapa teori. Kita akan membahas dua teori utama. Pertama, bahwa air berasal dari luar bumi melalui komet dan asteroid yang membawa es, dan kedua, bahwa air terbentuk dari proses internal bumi, seperti aktivitas vulkanik atau reaksi kimia di mantel planet ini. Salah satu teori paling populer adalah bahwa air di bumi berasal dari komet dan asteroid. Pada jutaan tahun pertama setelah pembentukan bumi, tata surya masih sangat kacau dengan banyak tumbukan antara benda-benda angkasa. Komet, yang sebagian besar terbuat dari es, menghujani bumi muda, membawa air ke permukaan planet ini. Ketika komet ini menabrak bumi, es di dalamnya mencair akibat panas tumbukan dan bercampur dengan material yang ada di permukaan bumi. Bukti teori ini didukung oleh kesamaan isotop hidrogen antara air di bumi dan air yang ditemukan di beberapa komet melalui pengamatan ilmiah. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa benda-benda angkasa seperti komet adalah salah satu sumber utama air di planet kita. Teori kedua menyatakan bahwa air sebenarnya berasal dari dalam bumi, sebagai hasil aktivitas vulkanik pada masa awal pembentukannya. Bumi yang masih muda memiliki aktivitas vulkanik yang sangat aktif. Ketika gunung berapi meletus, mereka memuntahkan gas dan uap air yang ada di dalam mantel bumi ke atmosfer. Seiring waktu, uap air ini berkumpul di atmosfer, lalu mendingin, membentuk awan, dan menghasilkan hujan. Hujan ini berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun, menciptakan sungai, danau, serta akhirnya samudra besar yang menutupi permukaan bumi. Selain aktivitas vulkanik, ada teori lain yang mengusulkan bahwa air di bumi merupakan hasil reaksi kimia di dalam mantel bumi itu sendiri. Batuan di dalam mantel mengandung unsur-unsur yang dapat bereaksi dan menghasilkan molekul air. Meskipun teori ini belum dibuktikan secara luas, ia memberikan kemungkinan tambahan tentang bagaimana air bisa dihasilkan langsung oleh bumi tanpa pengaruh eksternal. Saat aktivitas vulkanik menghasilkan uap air dan gas lain seperti karbon dioksida, atmosfer awal bumi mulai terbentuk. Gas-gas ini membantu menciptakan efek rumah kaca alami yang memungkinkan bumi mulai mendingin. Ketika suhu bumi mulai turun, uap air di atmosfer mengembun menjadi tetesan-tetesan kecil yang akhirnya turun sebagai hujan pertama. Hujan ini terus mengguyur permukaan bumi selama ribuan hingga jutaan tahun, mengisi cekungan-cekungan besar di permukaan dan akhirnya membentuk samudra pertama di planet kita. Keberhasilan bumi dalam mempertahankan air sangat bergantung pada kondisi uniknya di tata surya. Jarak bumi dari matahari berada di zona layak huni, habitable zone, di mana suhu memungkinkan air tetap dalam bentuk cair. Selain itu, medan magnet bumi melindungi atmosfer dari angin matahari yang dapat menyapu bersih gas-gas penting, termasuk uap air.
Tidak seperti Venus yang sangat panas atau Mars yang kehilangan atmosfernya, Bumi memiliki kondisi yang ideal untuk menjaga keberadaan air. Melihat kondisi planet lain dalam tata surya dapat membantu memahami bagaimana Bumi mempertahankan airnya. Venus, misalnya, terlalu dekat dengan matahari, sehingga atmosfernya menjadi sangat panas dan kering. Sementara itu, Mars, yang lebih jauh dari matahari, kehilangan airnya karena atmosfernya terlalu tipis untuk menahan uap air. Dalam konteks ini, Bumi memiliki tempat yang unik dan beruntung. Penelitian terhadap meteorit tertentu, seperti meteorit kondrite karbonan, menunjukkan bahwa benda-benda ini mengandung air yang isotopnya mirip dengan air di Bumi. Hal ini menguatkan teori bahwa benda angkasa seperti meteorit dan asteroid memiliki peran dalam membawa air ke Bumi. Selain itu, misi ruang angkasa ke komet telah menemukan es dan komposisi organik yang memberikan petunjuk tambahan tentang potensi sumber air di luar Bumi. Setelah samudera mulai terbentuk, siklus hidrologis pun dimulai. Proses penguapan air dari permukaan, pembentukan awan, dan turunnya hujan menciptakan sirkulasi elemen ini di seluruh Bumi. Dengan adanya air cair dan mineral-mineral kaya unsur kimia, kondisi yang tepat untuk munculnya kehidupan mulai terbentuk. Air memainkan peran sentral sebagai medium untuk reaksi kimia awal yang menciptakan molekul organik sederhana. Reaksi-reaksi ini akhirnya menghasilkan bentuk kehidupan pertama di Bumi. Ada kemungkinan bahwa subprimordial ini merupakan cikal bakal semua kehidupan yang ada sekarang. Mempelajari asal-usul air di Bumi memberi kita wawasan penting dalam mencari kehidupan di planet lain. Fakta bahwa air cair diperlukan untuk kehidupan seperti yang kita kenal membuat penelitian terhadap eksoplanet yang memiliki air menjadi prioritas utama dalam eksplorasi luar angkasa. Dengan memahami proses yang memungkinkan adanya air di Bumi, kita dapat memperkirakan probabilitas kehidupan di luar sana. Meski begitu banyak yang telah kita pelajari, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Seberapa besar kontribusi masing-masing teori terhadap volume total air di Bumi? Berapa persen air yang berasal dari komet dibandingkan dengan air yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanik? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memotivasi ilmuwan untuk menggali lebih dalam dengan bantuan teknologi modern seperti pemodelan komputer dan analisis isotop. Air di Bumi tidak hanya elemen penting bagi kehidupan, tetapi juga cerita kosmik yang luar biasa. Dari tabrakan komet hingga aktivitas vulkanik, perjalanan air adalah salah satu transformasi paling menakjubkan dalam sejarah planet kita. Keajaiban air menjadi bukti bagaimana proses-proses di alam semesta saling berkaitan, menciptakan kondisi unik yang memungkinkan keberlangsungan kehidupan. Semoga cerita ini memperdalam pemahaman Anda akan pentingnya air di Bumi dan menginspirasi untuk melihat bahwa setiap tetes air adalah bagian dari kisah kosmik yang luar biasa. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang misteri alam dan sejarah Bumi.